Ini kapal yang akan kita naik, kapal pinisi. Nah, kita lagi merapat menuju kapalnya. Akhirnya gua dan istri gua sampai di Mandalika. Nah, perjalanan dari Maumere ke Larantuka ada sedikit gangguan dari putih-putih. Apa itu? Untuk touring yang sekarang gue naik Yamaha X-Max keluaran tahun 2024. Lebih tepatnya Yamaha X-Max Tech Max. Aku touring pakai Yamaha NMAX Turbo tahun 2024. Satu hal yang menjadi concern gue adalah istri gue. Kenapa? Ini adalah kali pertama dia touring. Awalnya deg-degan, cuma excited juga. Ya namanya pengalaman pertama ya, jadi ya gimana? Bukan cuma sekedar pertama aja, tapi ini juga touring terjauh dia. 2000 km sampai dengan Larantuka. Udah kebayang juga sih jalannya 2000 km. Awalnya sih mikir, bisa nggak ya jalan segitu jauh? Cuman ternyata wah, gokil. Nagih. Ketika kita merapat di ND, tujuan pertama kita adalah Kelimutu. Pas turun dari kapal itu cuacanya panas banget gitu. Terus harus adaptasi juga. Karena jalannya berliku-liku gitu, jadi kayak apa ya? Jadi terlatih dengan sendirinya gitu. Nah, ini dia Danau Kelimutu. Keren. Berapa ratus tuh anak tangga? Sampai 300, Pak. 300? Iya. 361 anak tangga. Ya. Iya. Tapi kebayar dengan pemandangan yang kayak gini nih. Keren banget. Kan pas situasinya bagus banget. Udah Lagi gitu, Pak, agak normal. Setelah dari Kelimutu, perjalanan dilanjutkan ke Maumere. Nah, di perjalanan Maumere, terpaksa gue dan istri harus riding di kegelapan malam. Tapi untungnya di Flores jalanannya mulus banget. Kalau gue sendiri nggak ada masalah dengan touring malam. Yang gue takut justru istri gue. Kenapa? Matanya agak sedikit silinder. Aku tuh agak parno sama jalanan yang gelap. Dan parno juga kalau udah truknya gede-gede gitu. Untungnya gue udah prepare di motor NMAX dan juga X-Max untuk mempergunakan lampu tambahan. Jadi perjalanan malam terang benderang. Nah, perjalanan dari Maumere ke Larantuka ada sedikit gangguan dari putih-putih. Apa itu? Yes, abu vulkanik. Ternyata cuacanya lagi nggak mendukung. Lagi ada abu vulkanis yang impact ke daerah sana yang kita mau lewatin gitu. Teman-teman, sekarang gue udah di Larantuka. Nah, ini di belakang gue ini adalah landmark, salah satu landmark yang ada di Larantuka. Setelah berfoto di Larantuka, akhirnya gue balik lagi ke Maumere untuk bermalam. Dan besok melanjutkan ke Bajawa.
Nah kemarin kan pada saat merapatnya kapal, gue belum sempet tuh explore di ND. Sekarang dari Maumere gue menuju Bajawa, tapi mampir di ND. Di ND gue pengen mengangkat sejarah Indonesia. Karena banyak yang mungkin lupa atau bahkan nggak tahu kalau ND adalah kota bersejarah untuk Indonesia. Karena disitulah ditemukan butir-butir Pancasila. Di sini ada tulisan, di kota ini kutemukan 5 butir mutiara. Di bawah pohon sukun ini pula kurenungkan nilai-nilai luhur Pancasila. Merinding keren. Setelah dari ND, kita menuju Bajawa. Di perjalanan dari ND menuju Bajawa, iklimnya nih udah berubah nih. Di ND, Maumere itu adalah kota-kota pesisir, sedangkan Bajawa itu ada di dataran tinggi. Banyak orang bilang kalau menuju Bajawa itu harus persiapan juga. Kenapa? Karena satu, kadang-kadang turun kabut dan bener aja, kabut turun. Malam ini gue dan istri menginap di Bajawa dan nggak ada kegiatan di malamnya. Gue dan istri harus beristirahat karena perjalanannya masih panjang. Setelah menginap di Bajawa, pengennya sih menikmati kopi khas Bajawa ya. Tapi karena gue harus push off di pagi hari, coffee shop di Bajawa belum buka. Sehingga gue memutuskan untuk ngopi di Ruteng. Karena menurut orang-orang, kopi Bajawa dan Ruteng itu mirip dan setipe lah. Dan di kota Ruteng lah gue menikmati kopi khas Manggarai. Kalau kata orang, nyobain kopi nggak pakai gula dulu. Supaya berasa gitu aftertaste. Iya. Mantap. Jadi terbayarlah jalan-jalan di daerah Flores juga harus nyobain kopi Flores. Ini ada Juria dan Yellow Katura. Gue nggak menginap di Ruteng, gue menginapnya di Labuan Bajo. Tapi perjalanan gue dari Ruteng menuju Labuan Bajo sempat diguyur hujan. Nggak tanggung-tanggung, hujannya deres. Dan kata orang-orang sekitar bahwa baru kali ini turun hujan semenjak 3 bulan nggak pernah turun hujan. Ya pertama jalanannya pasti bakalan licin karena hujan kan gitu. Cuman ternyata suami udah prepare banget beli jas hujan tuh yang udah sampai atas, sampai sepatu tuh udah ketutup gitu. Jadi ya pede aja. Kota terakhir di Pulau Flores adalah Labuan Bajo. Di Labuan Bajo, gua nggak eksplor menggunakan motor, tapi mempergunakan kendaraan lain, yaitu kapal pinisi yang ada di Labuan Bajo. Ini kapal yang akan kita naik, kapal pinisi. Nah, kita lagi merapat menuju kapalnya. Disinilah gue dan istri berlibur. Hopping island, snorkeling, trekking, loncat-loncatan dari kapal. Semua gue lakuin. Asik kan? Sejujurnya aku tuh paling takut sama laut, ya kan? Jadi waktu suami bilang kita bakalan 3 hari 2 malam di kapal pinisi, itu rasanya tuh campur aduk. Tapi ternyata pas udah dijalanin gitu, ketemu satu grup di kapal yang asik-asik juga gitu, itu ternyata bakalan reda dengan sendirinya gitu. Trip di Flores sudah selesai. Saatnya untuk menyeberang ke Sumbawa. Cuman kemarin sebenarnya ada sedikit problem di motor kameramen gua. Kameramen gua mempergunakan Yamaha X-Max. Tapi sayangnya dia mempergunakan master rem nggak standar. Tapi mempergunakan master rem aftermarket. Nah, master remnya ini tiba-tiba jebol. Remnya bisa ditekan sampai kena hand grip. Nah, ya solusinya adalah mengganti seal atau mengganti master rem. Untungnya gue punya kenalan yang bisa memberikan informasi di mana bengkel yang bisa benerin master rem. Akhirnya gue dapat info ada di Kota Bima. Dan di Kota Bima inilah gue memperbaiki seal master rem yang jebol.
Nah, untuk teman-teman, kalau untuk berpergian jauh, gue sih menyarankan mempergunakan barang-barang yang original aja. Kenapa? Karena barang-barang original lebih mudah ditemuin. Kalau untuk kualitas aftermarket, zaman now ya emang udah bagus sih, tapi kadang spare partnya agak susah. Ya itulah yang namanya touring, kadang-kadang ada aja. Hati sudah tenang. Kenapa? Karena master rem motor tim kameramen gue udah benar. Saatnya perjalanan gue lanjutin dari Bima menuju Sumbawa Besar. Kenapa gue harus menginap di Sumbawa Besar? Karena posisinya udah malam ketika gue melintasi Sumbawa Besar. Akhirnya diputuskan untuk menginap di Sumbawa Besar dan melanjutkan perjalanan besok paginya menuju penyeberangan Pototano ke arah Pelabuhan Kayangan di Lombok. Saat ini gue dan istri lagi di atas kapal feri penyeberangan dari Pelabuhan Pototano menuju Pelabuhan Kayangan di Lombok. Dan di dalam kapal, gue dan istri akhirnya sepakat untuk hanya melintasi Lombok aja. Gue hanya akan mengunjungi Mandalika dan kemudian akan menyeberang ke Bali. Aku tuh pernah ke Lombok, pertama kalinya MotoGP diadain tuh di Mandalika tuh pernah nonton gitu. Pernah ke Lombok juga, tapi belum pernah ke Lombok itu riding, naik motor sendiri gitu. Jadi ya itu salah satu pengalaman perdana juga gitu, riding motor ke Lombok. Akhirnya gue dan istri gue sampai di Mandalika! Nah, dari Lombok itu kan jalanannya bypass tuh ya, bypass gitu ke arah sirkuitnya. Ya, aku ngerasa tetap stabil gitu, pakai NMAX Turbo gitu. Jadi nggak ada masalah sih dengan angin yang kencang kayak gitu, tetap pede gitu bawanya gitu. Dan beruntung ketika nyebrang dari Lombok menuju Pelabuhan Padang Bayi di Bali, gue mendapat kapal penyeberangan yang baru keluar dari docking. Jadi kondisinya bersih banget. Dan siapa sangka, kru kapalnya kenal sama gue. Jadi ya seneng sih ada yang mengenali gue. Terima kasih ya buat teman-teman di Lombok yang udah mensupport gue dan juga bengkel Street Art Custom dan juga Art and Speed. Di Bali, gue selalu menyempatkan diri mengunjungi kafe temen gue. Karena menurut gue, ini adalah stick terbaik di kota Bali. Sampai di Bali tuh terbayarkan semua dengan aroma-aroma nuansa Balinya, dengan ornamen-ornamen Balinya. Ya pokoknya berasa kayak pulang kampung lah, home sweet home. Kalau untuk tourism di Bali, kalian semua pasti udah tahu lah kemana aja yang enak di Bali. Nah, gue pengen foto pakai motor di Pantai Melasti. Waktu itu gue juga udah pernah foto sama istri di sana, tapi belum pakai motor. Gue pengen coba pakai motor. Nah, sekarang kita udah sampai di tebing Pantai Pandawa. Habis ini gue mau foto pakai motor, biar NMAX Turbo terfoto dengan apik. Sedikit ngomongin teknis motor. Selama perjalanan dari awal sampai dengan akhir, alhamdulillahnya motor gue dan istri nggak ada trouble sama sekali. Dan gue agak sedikit surprise sih sama istri gue, bahwa dia bisa ngintilin motor X-Max gue. Ya mungkin karena dia pakai NMAX Turbo kali. Jadi kalau kurang tenaga sedikit tinggal pencet turbonya. Ciu! Wah. Jadi kalau misalnya ada jalanan yang harus disalip juga, harus ada truk, harus ada mobil-mobil, terus ngejar suami juga, itu bisa banget gitu. Jadi nggak bakalan ketinggalan sih. Gue tuh takut tadinya ketika melintasi Flores, tikungan-tikungannya terlalu banyak dan takutnya dia capek. Dan ternyata enggak, dia seneng banget. Bahkan saking senengnya, dia pengen ikut touring lagi ke Sulawesi. Waduh, kacau nih. Budget lagi gue. Ya doain aja gue pengen touring ke Sulawesi di tahun depan. Semoga supporting yang sekarang mensupport, support lagi ya.